Oke. Ada tanggapan ya, ini Warren Buffett, tapi Sefu walaupun dia nggak punya properti, dia pernah cut loss di penerbangan gitu ya, tapi Warren Buffett itu punya Apple, sahamnya yang terbesar kan di Apple gitu ya, terus beli Nubank, terus ada lagi beli Snowflake gitu ya, nah perusahaan-perusahaan teknologi digital gitu ya, walaupun larinya tetap ke keuangan. Nah, seperti apa menurut Sifu ya? Tapi kalau saya sih lihat Sifu tuh kompetennya udah di komoditas sama keuangan gitu ya. Mungkin termasuk ditambah media lah, punya BMTR gitu ya. Nah, apakah yang lainnya jadi tidak menarik? Seperti sektor healthcare gitu ya. Kan sektor healthcare mungkin menarik juga tuh gitu ya. Misalkan contohnya apa ya, kayak rumah sakit gitu ya, atau Prodia gitu ya, yang perusahaan-perusahaan terbuka yang mungkin omsetnya itu jadi besar karena isu kesehatan gitu. Mohon tanggapannya ya, termasuk farmasi dan sebagainya. Perusahaan farmasi, perusahaan rumah sakit, Ya. mereka bagus-bagus, terutama sedang pandemi ini. Tapi valuasinya nggak cocok. Nggak cocok Valuasinya ya. mahal ya. Jadi Ya. saya nggak beli ya. Nggak beli ya. Jadi itu bagus statement ya, bagus tapi nggak dibeli ya karena memang kuncinya PBV itu dengan PER ya, yang apa menurut Sifu itu ya tidak undervalue. Itu Gitu ya. itu Mercy yang dijual harga Mercy, Kang. Kan saya kan beli Mercy harga Avanza, jadi nggak dapat di sektor itu. Iya, iya. Tadi Kang Herman bilang Warren Buffett portofolionya di Apple. Ya. Apple itu bukan perusahaan IT loh menurut saya. Kalau perusahaan IT ya Google, Amazon, Microsoft, mungkin IT ya, Facebook. Tapi kalau Apple rasanya bukan IT, dia adalah produser HP, ya. Produser HP, dia produsen HP ya, bukan IT ya. Tetapi tentu saja HP dia mahal-mahal ya, yang profit marginnya tinggi. Misalnya Xiaomi menjual HP yang paling bagus harganya 5 juta. Mungkin Apple bisa jual harga yang barang yang sama harga 30 juta gitu, profit marginnya besar. Jadi dia sebetulnya produser HP yang bisa jual harga dengan profit margin yang tinggi. Gitu. Ya, saya setuju ya, karena saya udah survei juga tuh, kayak saham FANG ya, Facebook, Apple, Amazon, Netflix dengan Google. Jadi Warren Buffett itu betul kata Sifu, lihat ROE ya, return on equity. Nah, yang paling ROE-nya tinggi itu adalah Apple ya. Dia sekarang itu udah hampir 100% gitu ya. Kayak saham Unilever lah zaman dulu gitu ya, ROE-nya tuh 100%. Yang lain itu 20% gitu ya, 30% gitu, dan cenderung flat. Cuma Apple yang ROE-nya meningkat gitu ya. Jadi kayaknya Warren Buffett juga lihat tetap ya fundamental gitu, walaupun Apple itu ya perusahaan kekinian gitu ya, tapi tetap fundamentalnya macam ROE gitu dilihat. Dan kalaupun mungkin PER-nya sudah mahal, dia ya pakai PEG ya, price earning growth gitu kan. Jadi EPS growth-nya lebih tinggi daripada price-nya, sehingga PEG-nya itu bisa lebih rendah. Sehingga Warren Buffett memutuskan untuk beli, dan belinya pun di tahun 2016. Waktu itu sempat ada kasus juga ya, Apple itu kan ada kasus pajak gitu ya, nyimpen duit di Irlandia, sehingga harga sahamnya jatuh gitu. Jadi prinsipnya tetap aja ya, mau beli sektor apapun ya ketika harga lagi murah gitu. Kalau harganya lagi ketinggian, kita nggak boleh ambil gitu ya. Itu yang saya pelajari, dan itu mirip sama Palo gitu ya. Cuma Palo ini lebih ke core kompetensinya, again tadi core kompetensi adalah di bidang komoditas dan keuangan. Nah, Sifu ada juga yang ngelihat ke GRM kayaknya udah murah gitu ya. WNFR kemarin udah turun banyak gitu ya, dan itu kan perusahaan-perusahaan liquid ya. Apakah cocok untuk dibeli gitu ya, dicicil beli gitu? Ya mungkin ada juga investor yang aduh kalau saya nunggu lama nih nggak tahan gitu ya. Udah saya mau yang liquid aja gitu ya. Saya cicil beli kayak WNFR, Astra gitu ya, atau Telkom misalkan yang lagi murah gitu. Mungkin ada saran gitu ya. Walaupun saya tahu Sifu value investor sejati ya. Pasti kan lihatnya per PBV gitu. Kira-kira seperti apa? Ya, memang Unilever itu perusahaan yang super bagus ya. Ya, super bagus ya. Wonderful company. Wonderful company. Wonderful company. Tapi harganya juga super mahal, Kang. Wonderful price ya. Jadi ini mobil Rolls Royce harga Rolls Royce gitu kan. Jadi nggak berani disentuh juga. Tapi kalau gudang garam oke, karena gudang garam oke ya. Lihat ya, price tubuh hanya 1 kali gitu ya. Iya. Apalagi katanya pemerintah tahun depan pajak mau tidak
tidak akan dinaikkan. Ya, jadi kelihatannya gudang garam lagi turn around, berbalik arah. Ya. Turn around ya. Tapi Seifu kan nggak beli ya, karena lihat masih ada opsi lain yang lebih murah gitu kan. Jadi ngomong gini bukan berarti beli ya. Itu gimana teman-teman lah. Kalau teman-teman suka rokok ya monggo gitu ya. Teman-teman lihat BNI masih under value, masih ada kemungkinan naik dibandingin bank buku 4 yang lainnya. Nah itu silakan gitu ya. Tapi kalau saya tanya ke Palo ya pasti jawabannya ya itu bagus ya. Tapi nggak masuk ke targetnya Palo, karena kalau Palo itu seneng dengan Sigarbat ya, yang murah gitu. Jadi kalau pairnya nggak bagus, nggak menarik, PBV-nya nggak mendekati 0,1, 0,2 itu kurang menarik. Sifu, ada lagi nggak perusahaan yang kira-kira PBV-nya 0,1 nih, banyak yang nanya. Siapa tahu ketemu kayak INKP atau Indi zaman dulu nih. Ya, jadi bisa nostalgia lagi ya. Jadi begitu seminar, wah Sifu aku sudah kaya gitu ya, karena ketemu saham yang PBV-nya 0,1. Silakan. Saya nggak bisa sebut Kang Herman. Kalau saya sebut nanti harga sahamnya melonjak bagaimana? Iya, seperti yang sudah-sudah kan pada melonjak. Ya. Dan saya juga lebih suka memberikan kail daripada memberikan ikan. Ya. Saya lebih suka memberikan kail daripada memberikan ikan. Demikian Kang Herman. Oke. Jadi kalau untuk rekomendasi silakan cari sendiri ya. Tapi tadi udah disebut kan, misalkan mencari komoditas atau sektor keuangan gitu ya, atau media gitu ya, pokoknya ketemu yang misalkan PBV-nya di bawah 0,5 gitu kalau bisa gitu ya, dan PR-nya tuh sangat kecil. Nah itu semakin murah kalau buat Palo Keng Hong gitu ya. Palo Keng Hong ada yang pertanyaan juga nih, bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai saham Saratoga SRTG, Pak? Ya itu holding company ya, punya perusahaan yang banyak ya. Kinerjanya tentu tergantung dari saham-saham yang dia miliki. Saya sendiri belum memiliki saham ini, jadi susah juga untuk menjawab ya. Menjawab. Tapi saham ini mungkin juga tidak mahal ya. Tidak mahal ya. Dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki pun bagus ya, seperti Adaro. Ya, seperti apa? Mungkin punya MPMX dan lain-lain. MPMX. Ya, betul. Isiannya memang itu. Ada MPMX dengan Adro. Nah, jadi buat yang punya SRTG silakan aja ya kalau memang suka. Tadi Palo udah sampaikan, tapi Palo ini ada beberapa pertanyaan lagi ya, tapi saya kira mirip-mirip ya. Jadi intinya seperti itu. Mungkin saya mau undang ya teman saya nih, sobat saya Pak Donald gitu, atau Andre atau CVP ya, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan yang kelewat gitu ya, ada yang ingin disampaikan ke Palo, ini silakan. Mungkin dari saya silakan. Pak Herman. Silakan Pak. Palo kan sebenarnya kalau kita lihat kan ilmunya banyak sama Benjamin Graham ya Pak ya. Jadi Sigarbat ya, penny stocks. Jadi kalau menurut saya agak berbeda nih sama Warren Buffett yang tua ya. Dulu waktu muda emang Warren Buffett emang senang yang seperti itu. Jadi beli-beli yang murah-murah ya, kemudian pada saat harganya tinggi dijual ya, beli murah jual tinggi. Jadi lebih swing trader juga. Tapi pada saat Warren Buffett udah mulai senior dan uangnya mulai banyak nih Pak, jadi dia mulai mencari yang wonderful company dan berusaha untuk tahan seumur hidup lah kalau bisa, kayak Coca-Cola gitu ya. Nah Pak Lo ini kan juga udah unicorn kayaknya portofolionya mungkin di saham. Jadi mungkin apakah sudah mulai berpikir Pak untuk switching gaya ya? Gaya yang masih dulunya gaya Sigarbat, atau ada beberapa yang growing, ada beberapa juga mungkin yang turn around gitu ya. Tapi mungkin karena jumlah uangnya udah cukup besar, gaya seperti itu mungkin udah kurang pas ya untuk beberapa emiten. Tentu beberapa emiten masih bisa. Kira-kira gimana nih Pak Lo ke depannya ya, seiring dengan makin meningkatnya portofolio Bapak ya, nilai portofolio Bapak? Ya, semoga satu hari pun saya bisa berubah, membeli wonderful company ya.
Siapa tahu satu hari. Tapi kadang-kadang kalau kita ketemu Sigarbat yang PI 3 kali, price to book 0,3, tangan gatel juga Pak Donald, masa nggak beli? Tangan gatel juga ya. Nggak mendarah daging sih Pak ya. Perusahaan murah banget gitu, masa kita nggak beli gitu ya. Kan kadang-kadang kita salah Pak loh. Jadi misalnya kadang-kadang kita kan bisa salah ya. Misalnya kayak bumi gitu mungkin Pak. Sehingga ada kekhawatiran juga kalau salah gimana keluarnya. Nanti kalau Pak Lo nih, misalnya Pak mudah-mudahan Kevin benar ya. Tapi kalau Mama salah gitu Pak misalnya itu nanti keluarnya susah Pak. Kan Bapak punya uang mungkin di situ besar sekali. Sementara mungkin perdagangan di bursa itu jumlahnya kan hanya seperberapanya lah dari transaksi yang sudah dilakukan ya. Kan saya beli Kelipan Finance, masa sih multi finance itu Sigarbat Pak? Terus masa nilai buku per sahamnya 1.200, Kelipan Finance harga saham 200, masa kita nggak beli gitu kan? Beli aja lah ya. Apalagi yang punya siapa? Yang punya kan pemegang saham mayoritasnya Penin Bank. Penin Bank itu bank yang paling kuat loh di Indonesia. Buktinya kemana? Tahun 98. Waktu 98 semua bank termasuk BCA harus direkap. Dibantu sama pemerintah. Penin Bank direkap nggak? Enggak. Itu terbukti loh. Itu bank yang paling kuat di Indonesia. Tahun 98 krisis ekonomi yang paling dalam dia tidak apa-apa ya. Dan dia yang punya pemegang saham Kelipan Finance, pasti Kelipan Finance itu pasti kuat sekali ya. Jadi ketika sahamnya 1.200, nilai buku per sahamnya 1.200, harga saham 200, nggak beli juga tangan gatal Pak Donald. Iya. Apalagi kalau kita lihat tahun 2019 labanya 360 miliar loh, ya kan? Iya. Masa multi finance rasanya bukan Sigarbat kali ya, lihat aja Adira kan gede, Adira. DMF. Sekian. Oke. Pak Donald, Pak Lo ada yang nanya juga nih. Apa? Suaranya nggak kedengaran, Kang. Kan strategi jualnya ya. Katakanlah BM-nya Lo strategi jual, Pak. Contohnya BMTR ya. BMTR itu kan saat ini hari ini kemarin ya Jumat itu harganya 270 ya BMTR Pak. Terus book value per share-nya 738 Pak. Gitu ya. Book value per share-nya tuh 738. Nah, ketika ya misalkan someday itu akan di 738. Nah, apakah Palo akan lepas? Karena dia udah mendekati ke book value per ini banyak yang nanya Pak. Jadi indikator ngejualnya itu apa gitu ya. Kalau sekarang kan kita lihat BMTR-nya murah ya. Jadi katakanlah harga pasarnya 270. Nah, value-nya itu adalah atau nanti jual sedikit-sedikit atau selama kinerja keuangannya bagus itu dibiarkan saja. Nah, atau seperti apa strateginya? Kalau kita lihat kembali beberapa tahun yang lalu, misalnya 2013, harga BMTR itu 2.800 loh. Ya kan? Dan kalau kita lihat mungkin kinerja tahun 2013 dibandingkan dengan 2021 mungkin kinerjanya lebih bagus sekarang daripada yang dulu itu. Jadi harga BMTR itu masih jauh. Ya. Masih jauh ya? Masih jauh sekali ya, masih didiemin aja, nggak pernah dijual, mungkin bisa ditambah tetapi dijual enggak. Karena ketika saya beli 200, 1 minggu kemudian kan jadi 350. Iya kan? Saya udah untung berapa? 75%. Saya nggak jual satu lot pun, meskipun teman-teman pada senang, ya, pada jualan. Saya enggak. Lihat saham saya, bukan hanya tidak berkurang, malah bertambah terus itu kan. Iya. Gitu. Jadi jualnya kapan tuh Pak? Begitu. Jadi jualnya kapan? Begitu seperti dulu gitu ya, yang pernah di harga tinggi gitu, atau cukup ngelihat 738-nya book value per share-nya. Ini mohon panduan nanti cuannya gimana? Ngelepasnya Pak. Nggak panduan ngelepasnya. Jawab, lihat nanti aja Kang. Ya, dijualnya di berapa lihat nanti aja. Ya. Iya. Pokoknya sekarang kita kan long term. Jadi long term ya tidur aja. Tidur aja. Nggak dipikirin nanti mau jualnya kapan ya. Biar aja dia naik turun ya. Iya. 2013 itu ganti kepemilikan, Pak.
Hah? Ganti pemilikan waktu Ganti 2013 kepemilikan. ya 2013 itu. Ganti kepemilikan apa, Pak? Jadi Behit membeli Behit. BMTR ya dari pemilik sebelumnya. Iya. Ini Jadi teman-teman ada banyak isu yang naik. concern Pak terkait dengan GCG gitu ya. Kira-kira gimana nih Pak untuk menjawab pertanyaan itu terkait mungkin untuk saham-saham yang mungkin ada beberapa pertanyaan lah. Kalau Pak Lo Keng Hong misalnya dulu pernah di Bumi, sekarang juga masuk ke BMTR ya. Dan juga mungkin ada saham yang lain yang kemudian teman-teman nanya nih, apakah Pak Lo concern atau sudah ada beberapa hal yang membuat Pak Lo yakin tuh, oh mantap BMTR, mantap nih GCG-nya misalnya. Kalau kita lihat BMTR yang labanya 900 miliar, ya. 900 miliar tahun 2020 ketika pandemi, apalagi tahun 2019 mungkin labanya lebih besar ya. Kalau perusahaan itu labanya besar, ya harusnya tata kelola ya tidak perlu diragukan lagi. Kan kalau tata kelola buruk mana bisa sih menciptakan laba yang besar? Apalagi anak perusahaannya MNCN, itu labanya di atas 1 triliun. Ya. Jadi kalau perusahaan yang tata kelola yang misalnya yang buruk, mana bisa menghasilkan laba 1 triliun lebih. Tentu kalau perusahaan bisa menghasilkan laba sampai 1 triliun lebih, tentu saja tata kelolanya baik, Pak Donald. Jadi acuannya dari profit sudah cukup Pak ya? Dari profit ya. Masuk mungkin kita nanti cek cash flow from operations ya Pak ya. Kalau maba sama CFO-nya positif tebal ya harusnya itu indikator GCG yang baik Pak ya. Iya. Pak Lo, ada yang nanya nih, Bapak ini prinsipnya hidup hemat gitu ya. Kalau di koran-koran atau di sosial media itu makannya nggak pernah di restoran gitu ya, makannya di kaki lima atau restoran yang murah gitu ya. Nah, Pak Lo punya triliunan uang gitu ya, tetapi saya tahu juga Bapak kan punya belasan miliar ya dari Petrosi gitu ya, yang mungkin salah satunya saya berharap bisa dibelanjakan rumah di Bandung nih Pak Donald gitu ya. Kayaknya Pak Lo mau beli lagi, mau nambah lagi rumah di Bandung gitu ya. Tapi ada yang bagus nih pertanyaan ya. Ini mungkin pertanyaan yang pengen tahu gitu. Pak Lo, hidup hemat itu menurut Bapak biaya per bulan berapa sih untuk sekelas Pak Lo gitu ya, triliuner gitu. Maaf nih Pak pertanyaannya ya, tapi Pak Lo itu kan sederhana ya, dari gaya hidup, dari baju gitu, jam gitu ya. Tapi ada yang concern biaya hidup gitu, karena itu mungkin belum pernah diekspos di webinar-webinar atau seminar. Mungkin kita berani nanya aja ya, yang belum pernah ditanyakan gitu. Maaf nih Pak Lo ya. Biaya hidup. Ya, saya hidup hemat ya. Yeah. Makan sepiring 50.000 aja udah happy. Ternyata bahagia itu murah. Ya. Saya makan misalnya siomay Bandung dengan Kang Erman 50.000, ya udah happy Kang Erman. Udah happy ya. Siomay Bandung Tulen kan satu kan 7.000, kalau makan 7 udah kenyang, udah happy Pak, 50.000 aja. Jadi pengeluaran saya sangat sedikit ya. Mungkin sudah jadi gaya hidup dari dulu, susah merubah gaya hidup ya. Kan dulu saya bekerja juga kan 11 tahun dari gaji 20.700 sampai ke 350.000, tapi saya masih bisa membeli saham. Itu artinya hidup saya sangat hemat sekali. Masih dengan gaji sebegitu sebulan masih bisa beli saham gitu loh, Kang. Jadi sudah terbiasa seperti itu, udah dinikmati aja, disyukuri aja. Kalau pertanyaan terakhir nih, mau sampai kapan di saham gitu ya? Apa mau seperti Warren Buffett, nunggu 90 tahun, jadi artinya 30 tahunan lagi, terus habis itu donasi gitu ya, kayak Warren Buffett kemarin, atau seperti apa? Pak Lo itu visi ke depannya Pak? Masih banyak kan multi-bagger perusahaan-perusahaan under value gitu ya? Jadi Pak Lo bilang uangnya terus akan compounding terus gitu di saham gitu, atau seperti apa? Bapak menentukan masa depan untuk investasi dan diri Bapak sendiri. Ya. Saya sudah 32 tahun menjadi seorang investor saham, tidak punya bisnis yang lain, jadi mau kerja apapun nggak bisa, Kang. Suruh saya kerja apapun saya nggak bisa.
karena karyawan aja satu nggak punya, ya mau kerja apa aja nggak bisa. Ya. Saya hanya seorang investor saham. Pekerjaan saya hanya itu saja. Ya, sudah saya lakukan 32 tahun. Jadi mungkin pekerjaan itu akan saya lakukan sampai akhir hidup saya. Ya. Menjadi seorang investor saham akan saya lakukan sampai akhir hidup saya. Kan saya sudah 32 tahun menjadi investor saham. Kerja yang lain nggak bisa. Ya. Jadi itu akan saya lakukan menjadi investor saham sampai akhir hidup saya. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Loy ya. Nah, mungkin yang terakhir Pak, menentukan intrinsic value itu apa hanya dengan PR sama PBV? Bapak lihat kan tadi Pak Pandu bilang ya, ada juga discounted cash flow katanya. Nah, itu mungkin terakhir pertanyaan Pak, gimana Pak tentang valuasi sahamnya Pak untuk menentukan nilai intrinsik gitu ya dari satu saham? Ya. Saya masih membeli saham dengan metode yang sangat sederhana, yang sangat simple, hanya price to book sama price earning ratio. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang hanya lulusan SD. Jadi seperti discounted cash flow, saya sampai saat ini belum bisa. Nanti saya mau belajar sama Kang Erman aja hitung bagaimana discounted cash flow. Siap. Oke. Terima kasih, Sifu. Metode saya sangat sederhana, hanya price to book, price earning ratio, hanya yang bisa dilakukan oleh lulusan SD saja, Kang Erman. Iya. Yang sederhana aja hasilnya triliunan gitu ya. Wah, hebat, luar biasa. Ya, luar biasa. Nggak menghasilkan justru. Iya. Yang karena lama ya, jadi nggak menghasilkan gitu. Oke, terima kasih Sifu ya. Iya, terima kasih banyak.